Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Dwi Lucia Dona, guru biologi di SMA Negeri 36 Jakarta. Nah, kali ini di pertemuan kedua, saya akan mengajar tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, siapkan alat tulis dan buku kalian masing-masing untuk mencatat hal-hal penting atau hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Materi ini terdapat pada KD 3.1, menjelaskan ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. IPK-nya yaitu mengimplementasikan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu langkah kegiatan dengan tahapan-tahapan yang berurutan atau sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang timbul. Urutan atau tahapan metode ilmiah yang pertama adalah merumuskan masalah. Kedua, merumuskan hipotesis. Ketiga, menentukan variabel. Keempat, melakukan penelitian atau eksperimen. Keenam, mengolah dan menganalisis data. Ketujuh, membuat kesimpulan. Dan terakhir, mempublikasikan hasil penelitian. Baiklah, kita mulai satu persatu tahapan. Namun sebelumnya, saya akan memberikan suatu contoh peristiwa. Seorang siswa ingin menumbuhkan kecambah toge dengan media kapas. Media pertama diletakkan di tempat terang dan media kedua diletakkan di tempat gelap. Setiap hari ia mengukur tinggi kecambah dalam dua media tersebut. Waktu pengamatan yang ia lakukan adalah 2 minggu. Sekarang mari kita buat rumusan masalah, hipotesis, dan variabelnya. Oke, dari peristiwa tadi kita bisa merumuskan masalah dengan membuat pertanyaan. Contohnya adalah, apakah terdapat pengaruh antara intensitas cahaya dengan pertumbuhan kecambah? Atau bagaimana pengaruh intensitas cahaya dengan pertumbuhan kecambah? Atau contoh pertanyaan lainnya bisa kamu ajukan dengan memperhatikan 5W 1H. Lalu, setelah kamu merumuskan masalah, kamu bisa mengajukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara, di mana hipotesis tidak harus selalu benar, karena hipotesis merupakan dugaan sementara. Contohnya, kecambah yang diletakkan di tempat terang lebih cepat pertumbuhannya daripada kecambah di tempat gelap. Apakah benar demikian? Ya, belum tentu. Namun, hal ini juga tidak boleh disalahkan, karena sekali lagi, hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara. Setelahnya, kita harus menentukan variabel. Ada 3 variabel dalam penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Yang kedua, variabel kontrol. Yang ketiga, variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam penelitian. Artinya, variabel ini yang akan dibuat tindakan. Kemudian variabel kontrol, variabel yang dibuat sama dalam penelitian. Dan yang terakhir, variabel terikat, variabel yang muncul karena adanya variabel bebas atau variabel yang ingin kita capai atau yang ingin kita teliti. Contoh variabel dari kasus atau peristiwa yang tadi adalah, variabel bebasnya adalah intensitas cahaya. Variabel terikatnya tinggi kecambah atau pertumbuhan kecambah. Variabel kontrolnya media kapas, kacang hijau, air, suhu, dan lain-lain. Coba kita ulang lagi contoh peristiwa sebelumnya. Sudah jelas ya? Karena yang dibuat beda adalah intensitas cahaya, yang satu di tempat yang terang dan satunya lagi di tempat gelap, maka variabel bebasnya yaitu intensitas cahaya. Kemudian selain itu, hal-hal lain harus dibuat sama.
itu adalah variabel kontrol, yaitu misalnya media kapesnya, kecambah kacang hijaunya, airnya, suhunya, dan lain-lain. Itu harus sama. Kemudian variabel terikat, yaitu yang ingin dicapai atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu tinggi kecambah atau pertumbuhan kecambah. Sampai di sini ada yang belum jelas. Maka selanjutnya kita akan melakukan eksperimen. Yang harus dipersiapkan adalah metode penelitian, waktu penelitian, alat dan bahan yang diperlukan, dan langkah-langkah kerja. Setelah kita melakukan penelitian dan kita mendapatkan data tersebut harus diolah baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Contoh peristiwa di atas merupakan contoh data kuantitatif di mana membutuhkan alat ukur seperti penggaris dan dinyatakan dalam bentuk angka. Lalu bagaimana contoh data kualitatif? Data kualitatif merupakan data dari pengamatan yang menggunakan alat indera dan tidak dinyatakan dengan angka. Contohnya, pada waktu kalian melakukan praktikum uji makanan, di mana misalnya ketika tepung ditetesi oleh larutan lukol dan ia berwarna biru kehitaman, maka tepung tersebut mengandung amilum. Kita bisa melihat dengan indera mata kita bahwa tepung tersebut berubah warna, sehingga ini dinamakan data kualitatif. Setelah didapatkan data, barulah data tersebut dianalisis, bisa menggunakan paragraf atau tabel, grafik, diagram, dan sebagainya. Dan setelahnya kita tarik kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat harus jujur dan objektif berdasarkan fakta yang terkumpul dari hasil percobaan atau eksperimen. Karena salah satu contoh sikap ilmiah adalah jujur dan objektif. Berikutnya, setelah selesai, maka kita dapat mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian, baik melalui seminar atau media massa. Ini biasanya dilakukan oleh para ilmuwan, dan siswa pun juga bisa melakukan publikasi, misalnya di forum karya ilmiah remaja, majalah sekolah, majalah dinding, atau forum kelas. Baik, itu tadi adalah materi metode ilmiah. Sekarang kita lanjut ke keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium itu sangat penting. Dan keselamatan kerja di laboratorium dimulai dari persyaratan dari laboratorium itu sendiri. Laboratorium yang aman, yang pertama, lantainya tidak licin dan tidak rusak atau berlubang. Yang kedua, mempunyai sistem ventilasi yang memadai. Yang ketiga, mempunyai alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan bahan kimia yang dipakai. Yang keempat, memiliki pintu darurat terhubung langsung dengan tangga darurat. Kelima, memiliki meja kerja. Keenam, memiliki ruang untuk pertolongan pertama. Dan petunjuk arah untuk ke ruangan ini terpasang dengan jelas. Ini adalah gambar untuk laboratorium SMA Negeri 36 Jakarta. Pada saat melakukan praktikum, kita juga menggunakan jas lab. Nah, peran jas lab ini juga termasuk menunjang dari keselamatan kerja di laboratorium. Lalu, apa sih penyebab kecelakaan di laboratorium? Yang pertama, peserta praktikum kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang alat-alat dan bahan-bahan kimia. Yang kedua, petunjuk untuk melakukan kegiatan praktikum kurang jelas. Yang ketiga, pengawasan dan bimbingan yang kurang dari guru terhadap peserta praktikum. Yang keempat, perlengkapan keamanan dan perlindung untuk kegiatan praktikum di laboratorium jumlahnya tidak memadai. Kelima, peserta praktikum tidak menggunakan
perlengkapan pelindung untuk bekerja di laboratorium. Ke-7, peserta praktikum menggunakan alat-alat dan bahan-bahan kimia yang salah pada saat melakukan kegiatan praktikum. Dan ke-8, peserta praktikum tidak mempunyai sikap tanggung jawab dan disiplin pada saat melakukan praktikum. Oleh karena itu, pada saat melakukan praktikum, sebaiknya jangan banyak bercanda ya. Prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Beberapa hal yang harus Anda persiapkan agar bekerja secara aman di laboratorium dengan membaca peraturan atau prosedur keselamatan berikut. Yang pertama, penanganan limbah laboratorium. Limbah laboratorium atau limbah bahan kimia yang tidak terpakai sebaiknya dipisahkan dari bahan kimia yang masih utuh dan dibuang di tempat yang khusus atau B3. Kemudian alat dan bahan di laboratorium. Ketiga, bahan-bahan kimia yang berbahaya. Dan yang keempat, simbol dalam laboratorium. Nah, kalian harus memperhatikan simbol alat dan bahan di laboratorium, di mana umumnya alat dan bahan di laboratorium ada 5, seperti pada gambar. Gambar yang pertama adalah simbol dari bahan atau alat kimia yang mudah terbakar. Contohnya adalah alkohol, logam natrium, dan benzen. Yang kedua adalah bahan bersifat korosif. Contohnya asam sulfat, asam asetat, atau NaOH. Kemudian yang ketiga adalah bahan beracun. Contohnya adalah etanol, aseton, merkuri, atau formalin. Keempat adalah bahan yang mudah meledak. Contohnya adalah hibrida dan fosfor. Dan yang terakhir adalah bahan radioaktif. Contohnya adalah uranium dan polonium. Masing-masing simbol mempunyai cara pencegahan atau penanganan terhadap kecelakaan alat dan bahan laboratorium MIPA. Jika terjadi kecelakaan, sebaiknya dilakukan tindakan pertolongan pertama. Usahakan petugas pertolongan pertama tidak panik, namun bukan berarti kerjanya lamban. Lakukan secara cekatan tetapi dalam kondisi tenang. Yang kedua, perhatikan pernapasan korban. Ketiga, jika korban mengalami pendarahan, hentikan pendarahannya. Keempat, perhatikan kemungkinan korban mengalami syok dengan memperhatikan tanda-tanda syok. Kelima, jangan terburu-buru untuk memindahkan korban. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak materi hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk semangat belajar dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.